Itu kaprodinya, Pak. Oh, kaprodinya. Nama Adamianus. Tapi nama kerennya tuh pasti Dek. Ini, Pak. Udah mulai banyak ini mungkin ini. Atau gimana? Kita mulai atau bagaimana, Bu? Masih ada yang kita tunggu nggak? Yang mau hadir lagi? Ada yang beberapa yang pakai satu HP, Pak. Jadi memang partisipannya tidak 25 tuh. Oh iya. Nggak apa-apa lah. Nanti bisa ini ya. Bisa dikondisikan lah. Tapi mahasiswa bisa apa lagi? Sempat baca materinya, terus ada kuisnya juga nanti. Nah itulah kuis itu sebagai kita anggap nanti sebagai presensinya mahasiswa ya kan? Karena nanti kalau ditanya apa buktinya bahwa mahasiswa hadir ya bisa kita tunjukkan bahwa dia mengerjakan kuis ya kan, berarti mengikuti materi gitu aja. Kalau memang ini apalagi ada terkendala mengikuti langsung live-nya karena mungkin kondisi jaringan atau kayak tadi HP-nya gabung atau mungkin satu laptop ada 3-4 orang ya kan. Nah tapi kan yang kuisnya itu bisa dikerjakan asinkronus itu maksudnya nggak harus dikerjakan sekarang, mungkin bisa besok-besok atau apa, login pakai akunnya ya kan. Mungkin karena ya ini karena waktunya kita mulai aja Bu ya sekarang ya. Ya boleh. Siap, ya. Saya share screen dulu nih. Nah ini gimana? Ibu bisa lihat ini saya? Bisa. Screen saya? Bisa, oh Pak. iya. Nah, ini jadi kita sudah masuk di webnya e-learning ini ya. Jadi kita masuk di e-learning Upers di mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah STIS PL 2020. Gimana rekan-rekan mahasiswa, ada yang masalah bisa masuk atau semua sudah masuk ke dalam? Biar lebih enak sebenarnya kalau semua sudah di dalam. Ada duduk manis nih, Pak. Ada yang di bawah pohon. Mantap ya. Santai-santai aja Bu ya. Nggak apa-apa. Inilah kelebihannya kalau kelas daring, bisa di mana saja. Di mana saja. Terus ya dengan kondisi bagaimana sih, yang penting terkoneksi internet aja, itu aja intinya biar bisa mengikuti materi ya. Oke. Jadi untuk di apa lagi itu di pertemuan pertama ini, nah seperti biasa ini kan begitu apa lagi itu pertama kalinya kita harus saling kenal ya, kenal maka tak sayang gitu ya. Terus nanti kita juga diskusikan kontrak perkuliahan ini seperti materi apa saja yang kita pelajari nantinya selama satu semester ini, terus nantinya acuan bukunya, terus presentasi penilaiannya. Nah itu yang penting juga itu ya. Nah untuk perkenalan mungkin dimulai dari saya dulu, jadi biar adik-adik mahasiswa kenal sama dosennya ya kan. Siapa tahu nanti kalau saya berkunjung ke sana malah nggak kenal, padahal dosennya juga ini meskipun dosen online aja ya kan. Amin Pak, semoga bisa. Amin. Terima kasih ya. Nah, mungkin saya sedikit perkenalan sama saya. Nama saya ini Lawi, biasa dipanggil Lawi ya. Ini sebenarnya nama famili, cuma orang-orang sukanya cari yang gampang-gampang aja lah. Ya, saya pun nggak masalah. Panggil Lawi pun nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang mau kontak saya, mungkin terkait sama mata kuliah ini atau enggak juga nggak apa-apa. Ini nomor saya. Apa saja itu ya, saya bisa respon selama saya masih pegang HP ya. Nah ini kalau email saya ini Gmail, ada sih sebenarnya alamat email kampus tapi servernya kadang down ya kan, jadi lebih bagus yang Gmail lebih cepat ya. Nah ini jadi saya sebenarnya itu kuliahnya waktu tamat SMA kuliah di Politeknik Makassar. Jadi saya orang Makassar ya, sudah ngomong sama Bu Susi, saya itu aslinya orang Makassar, suku Bugis aslinya ya kan. Nah, saya dulu kuliah di Politeknik Makassar. Terus setelah tamat saya sempat kerja di PLN dulu. Nah, udah bagus dulu kerja saya itu.
di PLN Kendari, merantau juga saya di sini. Kendari dari 1999 sampai 2005. Jadi 6 tahun juga saya di Kendari. Ini juga di timur juga ya kan. Nah, setelah saya 6 tahun di sana, nah saya ini apalagi itu mencoba tantangan baru lah. Saya lanjutlah sekolah. Saya lanjut ke sekolah ke Jepang di Kyushu University di kota Fukuoka ya kan. Dan sana saya belajar tentang mesin-mesin cerdas ya, sistem sama mesin-mesin cerdas lah, atau mungkin lebih detailnya biomekanika. Jadi aplikasi engineering yang berhubungan dengan ini juga lagi itu medis. Jadi ada kolaborasi antara engineer sama medis di sana itu. Jadi di Jepang itu ilmunya sudah aneh-aneh gitu kan. Nah, sebenarnya saya dulu setelah selesai sampai S3 di sana 2010, saya sebenarnya belum ada niat jadi dosen. Jadi karena memang jujur belum ada cita-cita sih sebelum ke Jepang itu menjadi dosen. Jadi saya kembali itu kerja di beberapa perusahaan dan saya dapatlah di Batam. Di Batam saya sampai sebenarnya 4 perusahaan. Jadi ada satu perusahaan yang cuma sebentar, ya, cuma 1 bulan. Saya yang paling lama di Caterpillar. Jadi saya sebenarnya praktisi saya sampai 8 tahun sampai 15 tahun lah praktisi dulu. Akhirnya coba-coba ngajar part time dulu di Batam, dan akhirnya saya tinggalkan lah jadi praktisi, jadi full dosen. Sekarang aja lah lebih enak lah jadi dosen ya kan, tekanannya lebih inilah daripada kerja di perusahaan itu. Waduh, tekanannya luar biasa ya kan, apalagi sudah tua juga ya kan. Jadi ya nanti waktunya tinggal berbagi ilmu saja. Saya fokuslah jadi dosen di Universitas Universal mulai dari 2016. Nah itu mungkin sekilas dari saya, dan saya pun ingin berkenalan dengan mahasiswa, tapi nggak mungkin juga harus satu-satu ini. Saya cuma butuh yang mungkin umurnya berapa sekarang ya kan. Nah ini kalau mahasiswa sudah buka e-learning silahkan diisi ya kan, diisi. Apa lagi tuh, biar saya tahu profil mahasiswa ya kan. Jadi kalau kenal dengan mahasiswa ya kita pun sebagai dosen kadang agak membantu juga untuk mengajar biar bisa nyambung ya kan. Di sini diisi juga semester berapa ya kan. Mungkin ada yang sudah mau skripsi atau apa ya kan, beda juga materinya kalau semester akhir ya. Nanti kita lihat yang terbanyak lah. Kalau mayoritas di awal-awal ya udah kita sesuaikan juga materinya di sana ya. Terus di sini ada pilihannya apakah pernah. Nah, ini kalau dari apalagi tadi tuh dari info Bu Susi tadi ya sudah pernah belajar ini ya artinya sudah pernah gitu ya. Atau mungkin ada yang belum pernah sama sekali, baru merasakan ini yang pembelajaran daring atau dalam jaringan. Terus perangkat apa yang digunakan? Di sini ada pilihan pakai HP, pakai laptop, atau pakai dua-duanya, atau lainnya. Ini maksudnya kalau bergabung sama temennya ya kan. Nah ini lainnya aja, biar saya tahu juga. Ya. Terus beda juga itu antara pakai HP sama laptop. Saya takutnya kalau pakai HP tampilannya agak beda nantinya. Jadi kalau betul Pak. Berapa banyak ya bisa. Iya. Terus, nah, apakah pernah mengikuti mata kuliah ini juga? Nah, ini juga penting juga saya ini kalau mahasiswanya sudah tahu dasar-dasarnya ya mungkin saya tinggal ini aja, mungkin nggak usah kembali back to basic dulu, mulai dari konsep apa segala macam, tapi kita langsung ya lebih ke implementasi mungkin ya. Nah, tapi kalau mayoritas bilang tidak ya mungkin kita sesuaikan lagi materinya. Jadi kontrak perkuliahan ini ya kita ibaratnya kayak proyek saling tawar menawar sini biar saya tahu juga kondisi mahasiswa. Ya, jadi saya harap mahasiswa silakan diisi. Terus nanti saya bisa lihat laporannya di sini. Di sini saya lihat sudah ada yang 4 orang yang submit ya kan. Dan di sini sengaja saya nggak sebutkan namanya, ya nggak apa-apa karena kan apa lagi tuh. Saya cuma ingin tahu profilnya ya kan. Terus nanti mahasiswa malu-malu juga karena ada ditanyakan mengenai umur ya kan. Sama tuh ada yang sudah seperti ini, waduh kalau ada nama saya nggak mau ini. Jadi silakan diisi, dan ini bersifat rahasia karena kan nggak ada nama ya kan. Jadi saya cuma mau tahu secara umum profil mahasiswa ini umurnya. Terus lah ini ada semester 5, semester 6 ya kan. Iya. Pernah mengikuti belum? Diisinya sekarang ya Pak? Ya Bu. Ya Bu, kalau bisa di sekarang.
Kalau bisa sekarang ya kan, kalau sempat sambil apa lagi tuh menjelaskan materi, atau saya menjelaskan materi sambil ngisi, terus supaya nanti kalau pertengahan kuliah atau akhir kuliah ini saya langsung bisa merancang pertemuan kedua nanti seperti apa, seperti itu. Jadi kalau bisa sih sebelum pertemuan kedua, tapi lebih bagus sekarang, jadi biar saya bisa cepat membuat suatu perencanaan. Pak, boleh usul Ya, kita Bu. kita perkenalannya bisa misalnya 1-2 orang mewakili dulu, nanti mereka mestinya oh begitu, nanti, boleh sekali Bu, boleh sekali kalau begitu ya lebih boleh. Silakan kalau ini, kalau apalagi tuh bisa seperti itu, mungkin Bu Susi bisa koordinir. Dulu ya, saya membuka menyapa mereka, nanti saya panggil 1-2 orang itu nanti berkenalan dengan Pak Lui ya. Iya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Iya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridhonya, maka hari ini kuliah RPL perdana dengan Bapak Lawi dari Universitas Universal dapat kita jalani hari ini. Untuk itu perkenalkan saya sebagai pendamping kelasnya Pak Lawi. Saya Ibu Sustilawati Balekubun SMIKOM, dan dengan beberapa mahasiswa, ada yang menggunakan 1 laptop beberapa orang, tapi kebanyakan mereka menggunakan HP. Beberapa juga di rumah. Mungkin kendala mereka sudah login tapi mungkin tidak disubmit. Iya. Mungkin tidak mensubmit. Luar biasa ya. Lalu di siang hari ini kita akan mulai kuliah perdana kita. Nanti mungkin tadi sudah sekilas tentang profilnya para Lawi, Mas juga tadi sudah menyimak. Mungkin saya akan perkenalkan beberapa mahasiswa. Siap. Akan mulai dari, ada mahasiswa saya dari semester 5, namanya Ella Makupiola. Ella, tolong perkenalkan dirinya. Oh itu. Sebentar ya, saya perkenalkan diri. Halo. Iya, halo Ella. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Theodora Makupiola. Iya. Saya semester 3 prodi Ilmu Komunikasi. Oh iya. Tadi itu Ella, Pak. Oke. Nah, ya, kita salam kenal ya. Ada Lia. Siapa? Suaranya nggak kedengaran Lia ya? Yang mana yang Lia ini, Bu? Ya, selamat siang. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Priska Hurulean. Oke. Saya dari prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Oh, semester 3 ya. Oke, makasih. Lalu mahasiswa saya namanya Domi. Domi ada? Mereka ini semester 3 baru selesai UTS, Pak Lawi. Ternyata semester 3 semua, Bu ya? Ada juga semester 7 yang ikut sekarang ini, tapi kalau jaringan mereka tidak di kampus. Mungkin pertemuan kedua bisa masuk semua. Nanti saya arahkan ke kampus, jadi bisa dikontrol. Siap. Mungkin
Mungkin itu dulu Pak Lawi. Iya, makasih banyak Bu. Sambil jalan kita. Ya, kasih. Ya, makasih banyak Bu bantuannya Ibu Susi. Apalagi itu perkenalan juga dari teman-teman mahasiswa juga yang belum sempat berkenalan tadi dengan namanya. Mungkin lain waktu kita mungkin ya kita ada sesi lagi mungkin ya, nggak apa-apa, kita yang penting intinya dapat ininya aja, capaian pembelajarannya. Saya kembali share screen lagi yang learning, lihat lagi ya. Jadi kalau bisa di sini terus, nah ingat kita nanti ada kuis, ya kan? Tapi kuisnya ini nanti bisa apa lagi itu ada batas waktunya nanti kalian lihat. Nah ini kuis ini akan ditutup hari Kamis depan. Apa kan? Hari Kamis depan jam 10. Ya kan? Ada. Nah ini sebenarnya kalau kalian lihat ini kan bahasa Inggris ini, sebenarnya bisa diganti pakai bahasa Indonesia. Jadi klik yang kayak bola dunia di sudut kanan itu, ambil yang bahasa Indonesia biar nggak terlalu rumit ya kan. Jadi kalau kita ambil bahasa Indonesianya, nah ini tapi masih ada juga sih yang belum tertranslate ini, tapi minimal ada beberapa yang sudah dirubah ke bahasa Indonesia ya kan. Contohnya kuis ini tidak tersedia atau mungkin bisa dibukanya jam 12 atau mungkin di sana jam 2 yang baru bisa dibuka ya. Jadi ini kuis ini bisa dikerjakan nanti setelah perkuliahan ya kan, karena memang biasanya kan evaluasi setelah perkuliahan. Jadi kalian bisa kerjakan ini mungkin nanti jam 2 siang di sana. Jam 2 siang mulai, ditutupnya minggu depan. Ya kan? Nah ini silakan nanti kalau sudah apalagi itu jam 2 ke atas di sana, silakan diklik yang pratinju kuis sekarang dan mulai dikerjakan. Nah itu setelah perkuliahan nanti kita hari ini. Nah itulah cara saya mengevaluasi sekaligus sebagai ini juga presensi kalian. Jadi tolong dikerjakan kuisnya karena itulah yang bisa menjadi evidence atau bukti bahwa kalian hadir dan mempelajari materi yang dibawakan di mata kuliah ini. Ya. Ngomong ke bagaimana? Nah, ini kita lanjut ke materinya. Di sini tadi saya sudah perkenalan, nanti saya lanjut ke kontak perkuliahan, terus nanti juga kita masuk mulai materi lesson 1, 2, dan 3, di mana kita mulai dari dasar-dasar tentang menulis, terus apa lagi itu hal-hal yang terkait plagiat dan juga tentang hak cipta. Nah, ini tadi perkenalan diri saya sudah tadi ya. Nah, inilah bahan kajian kita nantinya. Jadi ini bahan kajian kita nantinya. Di bahan kajian pertama kita akan membahas mengenai apa lagi itu? Mengenai menulis dan etika penulis, terus nanti teknik-teknik menulis menurut ejaan yang disempurnakan. Nah, nanti juga kita latihan menggunakan referensi atau rujukan. Kita bisa praktik langsung menggunakan beberapa tools, termasuk yang paling populer sekarang yaitu Mendeley. Ya. Terus bagaimana menulis sumber pustakanya, ini satu paket sama Mendeley nanti nih. Sistematika format penulisan, terus bahan kajian terakhir. Nah ini kan mengenai komunikasi juga, ya kan? Jadi nanti ada presentasi karya ilmiah yang kalian sudah tulis ya. Dan di sini kita semuanya nanti berpusat di websitenya e-learning Upers, yaitu elearning.upers.ac.id. Jadi setiap pertemuan nanti atau setiap pusat kegiatan pembelajaran ini semuanya kita masukkan atau kita pantau di e-learning Upers. Nah ini mungkin buku yang kita pakai, sebenarnya ada banyak sebenarnya ya, cuma nggak bisa ditampilkan di sini, tapi yang saya lihat yang cukup bagus untuk dijadikan acuan utama adalah yang ini karya Swedi, sama ada satu sih buku bahasa Inggris ya kan, Science Video User Manual for Scientific Communication. Jadi sekarang kan eranya sudah masuk ke digital dan banyak orang membuat konten-konten kayak di YouTube. Nah ini apalagi itu dalam pemikiran saya kalau kita cuma presentasi kayak kelas-kelas yang biasanya mahasiswa presentasi atau dan sebagainya, dengan banyaknya mahasiswa ini ada 25 atau mungkin lebih ya kan,
Nah itu sepertinya waktunya nggak cukup. Jadi saya nanti punya ide mahasiswa presentasi dan direkam di video. Nantinya di-upload ke e-learning Upers. Nah dari situ nanti saya bisa menilai, terus kita bahas bersama. Kalau ada yang menarik kita diskusikan di pertemuan live-nya nanti online pakai Zoom. Nah ini bahan kajiannya dan ini adalah buku-buku acuan kita. Nah ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Nah ini adalah apalagi itu rubrik atau bobot penilaian masing-masing daripada untuk mata kuliah ini, yaitu contohnya kehadiran sebanyak 15% dari total penilaian. Nah di sini yang seperti saya katakan tadi, kalau nggak sempat hadir karena kita kan nggak bisa mengandalkan jaringan ya kan untuk mengikuti full untuk sesi online ini, jadi bisa dengan mengerjakan tugas. Jadi tugas itu adalah pengganti presensi juga sebenarnya. Jadi kalau kalian mengerjakan full semua tugasnya, kalian udah dapat bobot poin 15%. Jadi nggak mungkin apa itu kosong ya. Jadi kalau bisa jangan kosong ya maksudnya. Nah nanti ada tugas mandiri juga. Nah tugas mandiri ini mahasiswa mengerjakan secara mandiri, membuat tulisan nantinya. Sebelum UTS mungkin membuat tulisan, setelah UTS nanti, nah ini membuat presentasi dan direkam dengan video. Nah, di sini kita UTS-nya take home, ibaratnya ini bukan kayak ujian normal yang apalagi itu yang live ya kan. Kan kita kan online, ada juga biasanya yang kelas daring ujiannya online. Maksudnya tentukan jam segini sampai jam segini, jam segitu harus selesai. Kalau nggak selesai berarti apalagi itu kalau nggak mengerjakan di waktu itu berarti tidak mengerjakan ujian. Nah, karena kita banyak kondisi jaringan, banyak kendala di kondisi jaringan, maka kami berpikir ujiannya untuk UTS sama UAS kita sarankan memakai take home aja. Jadi take home nanti ini dalam bentuk mungkin membuat esai atau karya ilmiah atau tulisan ya kan. Dan ini sebenarnya akumulasi dari tugas mandiri juga. Jadi semua tugas mandiri nanti dikumpulkan take home dan nantinya dinilai sama dosen. Untuk ujian akhirnya pun seperti itu. Karena ini nanti tulisan kalian terus kalian latihan presentasi yang bagus, yang baik dan benar, cara berkomunikasi. Nanti direkam pakai video. Video itulah nanti yang menjadi UAS. Jadi istilahnya kalau kalian bisa apalagi itu belajar sendiri mengedit video terus menambahkan kreativitas kalian bagaimana biar cantik ini ya kan. Nah, itu akan mendapat nilai yang lebih ya kan. Dan itu adalah hasil UAS dan bobotnya adalah 25%. Nah, ini ada juga tugas terstruktur. Ini terstruktur artinya kumulatif ya kan. Jadi setiap pertemuan nanti kita ada kuis, ada games juga mungkin, ada tugas dan lainnya. Nanti ditotalkan, dibagi rata. Nah, itulah keluar nilainya. Dan nilainya itu adalah 20% dari total hasil akhir untuk mata kuliah ini. Dan ini adalah nilai hurufnya sama bobot nilainya. Jadi kalau A dia ada 4, AB. Jadi kita pakai sistem A, B, C, D, E. Ya kan? Jadi kalau DE itu nggak lulus, jadi yang batasnya adalah di C. Seperti itu ya. Kalau ada yang pertanyaan silakan langsung aja. Ya. Oke ya. Nah, kita masuk tentang menulis. Nah, ini kita masuk tentang konsep menulis. Ini dasar-dasar tentang menulis. Jadi seorang penulis itu ya harus paham dulu ya konsep-konsepnya. Ya kan? Nah, konsep-konsepnya itu seperti apa sih definisinya, terus tujuannya apa, terus ragam tulisan itu apa, tahapan, problem dan etikanya seperti apa. Ya kan? Nah, jadi menulis itu berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematis dan mengungkapnya secara tersurat. Ya iyalah, kalian pasti udah paham lah semua ini ya definisi menulis ya. Ini kan kalian sudah praktekkan mungkin sejak SD mungkinnya sudah mulai menulis ya sebenarnya ya kan. Jadi menulis itu melukiskan lamba-lamba grafis ya kayak abjad atau apa disusun rapi. Jadi dan harus bisa dipahami oleh seseorang, jangan menulis orang pun jadi bingung. Begitu ditanya apa maksudnya ini, wah saya pun juga nggak tahu. Yang bahaya itu, yang menulis saja nggak paham apalagi orang lain ya kan. Nah itu yang kalau bisa dihindari. Ya. Berarti menulisnya sembarang ya Pak ya?
ya kalau bisa dimengerti orang, tapi ini sembarang maksudnya itu adalah tergantung topiknya juga, idenya, ya kan? Jadi topik sama idenya sembarang, tapi sesuai dengan maksud tujuan ke apa ini? Maksud tujuan kita ke mana sebenarnya. Jadi sebenarnya menulis itu nggak di apa lagi tuh? Nggak diharuskan harus menulis tentang ini, ya terserah, yang penting maksudnya apa. Contohnya mau menulis tentang topik tentang tumbuh-tumbuhan, ya udah menulis tentang tumbuh-tumbuhan, menulis tentang penelitian, atau menulis kisah-kisah sukses mungkin, ya kan banyak juga tuh tulisan-tulisan seperti itu, ya kan. Jadi nggak diikat juga harus menulis tentang ini, jadi tergantung sama tujuannya juga. Nah, cuma ada tata caranya biar orang enak bacanya dan bisa paham, ya kan. Kan ada juga tuh tulisan yang orang baca ini apa ini, bisa-bisa langsung jatuh sakit juga orang karena pusing memikirkan apa maksud tulisan itu, akhirnya sakit dia, ya kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita hindari seperti itu, kita buat enak dibaca dan mudah dipahami. Kalau maksudnya sembarang topiknya sembarang, ya kan? Tapi kalau sembarang ininya, aturannya ya enggak juga, karena nanti orang malah stres nanti baca tulisan kita. Orang nanti maunya santai-santai, mau baca apa lagi tuh, baca artikel atau apa, tapi begitu baca tulisan kita, waduh, pusing dia mikirkan apa ini, mau stres nanti, ya. Siapa? Ya, jadi kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Ini biar ini, siapa tahu nanti kalau kita buka sesi tanya jawab, biasanya begitu kalau di kelas itu, kalau kita buka sesi tanya jawab di belakang langsung sepi jadinya. Mungkin juga mahasiswa jadi lupa tadi mau nanya apa gitu ya, langsung aja nggak apa-apa, ya kan. Nah ini juga, jadi menulis itu adalah melatih kreativitas kita juga, ya kan, melatih kemampuan analisa dan melatih kreativitas kita. Dan ini sebenarnya menggunakan kombinasi antara otak kanan dengan otak kiri. Yang satunya tentang emosional, yang satunya tentang logika, ya kan. Nah, mungkin kalian sudah biasa lihat di internet kalau otak kiri itu lebih banyak dipakai untuk emosi, warna, imajinasi, kegembiraan. Kalau otak kanan lebih ke analisis, ya kan, selain tata bahasa pemimpinan. Ya. Nah ini menulis, dengan sering-sering menulis itu sebenarnya melatih otak kita, dan otak kita itu diciptakan tidak dalam bentuk kaku, ya kan. Jadi jangan sampai kalian menganggap wah saya ini otak saya nggak banyak apalagi tuh kurang besar gitu ya, jadi nggak terlalu kreatif apa-apa. Itu sebenarnya karena kurang dilatih aja, ya kan. Jadi kalau otak kita sering dilatih, dia akan mengembang dengan sendirinya. Nah, kalau mengembang dengan sendirinya menjadi besar, wah itu kita bisa berkembang, analisis kita bisa bagus, kreativitas kita juga bisa menjadi lebih bagus lagi. Jadi bagus ini kalau menulis ini sebenarnya melatih otak, ya kan. Biar kita nggak cepat pikun juga. Jadi kalau orang nggak terlalu banyak menulis itu cepat pikun juga nanti. Makanya banyak dosen-dosen juga itu yang sampai tua masih tajam otaknya, karena memang dosen kan sering menulis memang karena pekerjaannya, ya kan. Sampai beruban pun biasanya dia tetap tajam kalau untuk berdiskusi. Ingatnya masih bagus, ya. Jadi ini sedikit promosi untuk dosen. Nah ini tadi sudah ada manfaatnya ini menulis, dan kalau lebih jelas lagi ada 3 sebenarnya manfaat menulis, apalagi kalau menulis ilmiah, ya ini membuat kita lebih cerdas. Dan betul ini, karena kalau kita paham dengan sesuatu, pasti kita juga bisa dengan lancar menulisnya. Karena kadang juga kalau kita sambil menulis, sambil mencari tahu juga. Jadi sebenarnya itu orang menulis itu sambil belajar juga sebenarnya. Contohnya diminta membuat tugas menulis tentang topik penyakit, ya kan, penyakit. Contohnya COVID lah yang lagi ngetren sekarang, ya. Coba jadi ada tugas yang perintahnya adalah coba tulis karya ilmiah tentang COVID-19. Nah itu kan kita untuk menulis harus belajar dulu, ya kan, harus cari sumber dulu, mencari tahu tentang itu. Nah itu kan secara tidak langsung itu menambah ini kita, usaha kita untuk mencari banyak tahu, dan akhirnya kita menjadi lebih cerdas. Nah itulah manfaat menulis itu, karena kita mau menulis itu harus ada pengetahuan dulu, nah intinya, ya kan.
Terus Membaca dulu baru menulis. nah membaca dulu baru nulis, nggak bisa menulis. Apa yang mau ditulis ini? Ya, nggak bisa menulis tanpa Kosong aja. membaca dulu baru bisa menulis. Nah, membaca dulu baru menulis. Jadi baca dulu banyak-banyak artikel, baru bisa menulis. Kalau enggak ya kosong itu jadinya stres sendiri nanti. Aduh. Ini cuma kertas kosong, mau diapain ini? Ya kan? Seperti itu ya. Nah, mengembangkan daya inisiatif juga, ya kan? Jadi kalau apalagi tuh, kalau seumpama kita diminta sama dosen contohnya ya kan, membuat tulisan ya ini kita harus ada inisiatif ya kan. Inisiatif contohnya tadi mencari artikel, membaca buku, membuka internet, apa itu membaca koran dan lain sebagainya. Jadi ada inisiatif untuk itu ya kan. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Mahasiswa menjadi lebih kreatif ya kan. Jadi kalau mahasiswa rajin menulis, wah itu saya punya jempol, dia kreatif itu pasti orangnya. Ya kan? Karena itulah hasil karyanya mahasiswa yang paling mungkin paling apa lagi tuh paling bisa memperlihatkan fisiknya adalah hasil karya tulisnya. Apalagi nanti kalau hasil tulisannya nanti dimuat di jurnal contohnya atau mungkin dijadikan buku ya kan. Jadi kalian menulis tiba-tiba ini terbit di buku dan sebagainya. Update. Nah ini saya sebenarnya ada rencana ini. Nggak tahu kalau nanti bisa tercapai rencana tuh cita-cita saya ya kan. Saya maunya output nanti di kelas ini ya kan. Output di kelas ini bukan cuma kalian dapat ilmu sama nilai ya kan. Ilmu juga kan agak abstrak juga itu, kita nggak tahu sampai di mana pemahamannya mahasiswa. Nah saya maunya dan mungkin nanti saya usahakan juga nanti output dari mata kuliah ini kalian menulis terus artikelnya bagus, kita jadikan bunga rampai, kita kirim ke publisher. Nah, nanti itu bisa dijadikan buku. Nanti kalau dijadikan buku ada ISBN-nya. Nah, itu bisa apa lagi itu? Bisa menghasilkan suatu apa itu kenang-kenangan lah buat kita ya kan. Nah, itu kan luar biasa. Jadi, wah, pasti mahasiswa bangga juga ini. Karya tulis saya dimuat di buku ya kan. Bisa sebenarnya itu. Ada beberapa contoh kok di kampus-kampus lain yang mungkin dengan mata kuliah seperti ini dan mahasiswanya mungkin tulisannya bagus-bagus dikumpulkan jadi suatu bunga rampai, nah dikirim ke publisher, nah, dan dibuatlah jadi suatu buku. Wah itu luar biasa ya. Dan saya akan usahakan itu, semoga bisa ya kan. Nah, tapi kalau memang enggak ya nggak apa-apa juga ya kan. Ini kan kita masih ibaratnya masih tahap pembelajaran ya kan, belum sampai ke sana ya kan, itu sudah signifikan ini. Tapi kenapa tidak ya kan, nanti kita lihatlah, nanti lihatlah kalian karya-karya tulis kalian itu seperti apa nantinya ya kan. Nanti kita lihat, kita review bersama-sama, kita diskusikan, kalau memang ada potensi untuk itu ya kita kembangkan ke sana ya. Nah ini ragam tulisan, jadi ragam itu artinya variasi ya kan. Seperti tadi ada tadi, jadi menulis itu sembarang, iya karena memang tulisan itu beragam ya kan. Ragam tulisan itu salah satu bagian dari ragam bahasa. Ragam bahasa itu ada bahasa tulisan, ada bahasa lisan ya kan. Nah kalau untuk tulisan, jadi dia adalah sembarang atau bervariasi menurut pemakaian yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan. Jadi kalian bisa menulis sembarang tapi sesuai dengan topik yang dibicarakan atau diminta ya kan. Diminta sama apalagi itu publisher atau mungkin dosen ya kan. Kalau dosen minta tugasnya membahas tentang topik ini ya kalian jadinya nggak bisa sembarangan lagi ya kan. Tapi kalau mau menulis karena bukan tugas, karena kalian mau berkreasi ya kalian bisa menulis topik yang sembarang. Tapi lihat juga mau dipublis di mana nantinya ya kan. Nah, ragam tulisan berbeda dengan ragam lisan. Jadi ragam bahasa itu ada dua, ragam tulisan dengan lisan. Nah, kalau tulisan tentunya tidak memerlukan teman bicara. Kalau ragam lisan kan kita harus diskusi nih, dan itu butuh orang ya kan. Kalau tulisan nggak perlu orang, kita cuma berkomunikasi dengan kertas saja ya kan, atau menulis ide-ide kita dengan menggunakan pulpen. Tidak tergantung kondisi, situasi, ruang serta waktu ya, kapan saja kalau lagi mood, silakan tulis. Nah ini yang penting, dan mungkin kita harus pelajari nanti, harus memperhatikan unsur gramatikal. Contohnya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kenapa harus sesuai standar atau ejaan yang disempurnakan? Karena kadang gaya bahasa kita, contohnya orang timur, nggak dipahami sama orang-orang yang di
daerah lain ya kan, dan itu harus ada standarnya di situ. Nah itu yang penting. Nggak juga kita mau bikin tulisan cuma kita dan lingkungan kita aja yang paham. Kalau bisa seluruh dunia, nah itu kalau seluruh dunia berarti bahasa Inggris lagi itu ya. Nah tapi itu udah terlalu jauh. Kita mungkin latihan yang bahasa Indonesia aja dulu. Nanti kalau memang ada potensi itu ya kita bisa menulis juga bahasa Inggris juga, mungkin bisa juga seperti itu ya kan. Nah ini kalau ragam tulisan dia berlangsung lambat, dia nggak seperti orang ngomong kan begitu ngomong langsung keluar komunikasinya ya kan. Tapi kalau menulis ya kadang lama, malah sangat lama mungkin ya kalau lagi nggak mood ya kan. Selalu memakai alat bantu, contohnya ada media kertas atau apalagi itu papan tulis, mungkin ada pensil, ada spidol dan sebagainya. Kalau tulisan kesalahan tidak langsung dikoreksi. Nah ini kalau tulisan kita dibaca sama orang di suatu tempat ya kita susah jadinya mengkoreksi, kecuali kalau dibuat edisi selanjutnya lagi kayak di buku kan biasanya ada edisi 1, 2, 3 dan 4. Tapi kalau kita ngomong begitu ada salah kita bisa langsung koreksi. Dan ini ya tentunya ini ya nggak bisa gerak dulu karena ini kan kita hanya tulisan nih, nggak ada mimikanya. Kecuali kalau kita ngomong ya ada pengaruh mimika juga. Kalau kita lagi sedih orang tahu oh ini sedih. Tapi kalau tulisan kita buat ceritanya sedih tapi kayak bahasanya orang lagi marah-marah ya jadinya orang nggak tahu ini kalau kita ini maksudnya mau menulis sedih. Mungkin saja orang menganggapnya oh ini lagi marah-marah mungkin ini, jadi nggak bisa diwakilkan dengan mimika kalau dalam tulisan ya. Oke. Nah ini nih tahapan menulis juga yang penting yang kalian harus tahu, apalagi kalau menulis karya ilmiah, karena kita kan mata kuliah ini lebih ke tata tulis dan komunikasi ilmiah, ada ilmiahnya ya kan. Nah tentunya ujung-ujungnya kalau hasil akhirnya itu biasanya publikasi. Jadi mulai dari pratulis dulu, seperti kata tadi ada yang bilang baca-baca dulu. Nah itu baca-baca dulu itu masuk ke tahap pratulis itu. Nggak mungkin orang langsung menulis ya kan, harus baca-baca dulu lah, harus browsing dulu, harus cari artikel-artikel yang berhubungan, harus pakai Google dulu ya kan, seperti itu. Jadi seperti ini dia baca-baca buku dulu, dia tandai pakai stabilo ya kan, ada stabilo kuning ya kan, atau mungkin di internet sekarang ada aplikasi internet yang bisa kayak stabilo juga ya kan, jadi kayak stabilo di bookmark. Nah nanti kalau begitu mau menulis baru dipanggil kembali itu. Jadi ibaratnya menulis ini kayak orang apa ya, kayak bikin clipping potongan-potongan koran mungkin ya, dari beberapa sumber kita susun akhirnya menjadi suatu tulisan yang bisa dipahami dan unik, nggak seperti punya orang lain ya, kalau bisa. Nah ini pembuatan, yang pembuatan ini lebih fokus ke apa lagi tuh? Lebih fokus ke ininya, draftnya ya kan, draftnya ini belum ke ininya, belum ke bagaimana grammarnya, tata tulisnya, bikin aja dulu, kumpul-kumpul semua. Nanti kalau sudah apa lagi tuh, sudah matang, nah nanti bisa masuk ke tahap revisi ya kan. Nah di tahap revisi ini mulailah diperbaiki yang mana yang ini, yang apa lagi tuh, yang perlu diperbaiki, perlu ditambahkan, ada yang kurang atau mungkin ada informasinya yang harus ditambah untuk mendukung tulisan itu, terus lebih mempertajam mungkin perumusannya ya kan. Nah terus mungkin ada yang kurang penting yang dihapus saja, dihilangkan. Jadi di sini penulis mulai menyempurnakan draftnya. Jadi kalau tadi tahap pembuatannya itu masih draft, maka kalau tahap revisi itu draftnya mulai disempurnakan. Nah berikutnya adalah penyuntingan. Nah penyuntingan ini penulis membaca ulang lagi draftnya ya kan direvisi tadi. Nah ini di penyuntingan ini dibaca lagi kembali draftnya, karena di tahap revisi itu mungkin masih ada yang perlu dilakukan perubahan ya kan. Nah, mungkin perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi, siapa tahu masih ada kesalahan atau masih ada kelemahan. Nah ini kalau bisa difinalkan ya kan, seperti itu. Nah pada akhirnya nanti masuk ke publikasi. Nah publikasi ini ya contohnya mengirim ke penerbit, ke redaksi majalah mungkin, atau ke dosen mungkin ya. Nah, di sini ibaratnya nggak bisa diubah lagi, berarti ini sudah final lah ini ya. Seperti jadi ini adalah tahapan menulis untuk suatu karya tulis. Nah ini banyak sekali biasanya problemnya orang menulis ini ya kan. Dan ini saya tahu ya kan, mahasiswa pasti banyak yang memiliki kesulitan dalam menulis ya kan. Karena saya pun juga pernah jadi mahasiswa.
Jadi menulis itu ya paling susah untuk memulai. Tapi kadang kalau sudah mulai lupa berhenti pula ya kan, sampai tengah malam ya, sampai lupa makan. Nah itu memang tantangan kita itu. Termasuk saya juga kalau memulainya itu nantilah, besok lah. Oh nanti kan ini disubmitnya hari Senin minggu depan atau hari Kamis ya kan. Udahlah nanti Rabu malam lah saya kerjakan kan masih ada waktu. Nah itu memulainya itu paling susah. Sebenarnya bukan menulis saja sih. Semua pekerjaan jenis pekerjaan itu selalu susah selalu dimulai. Dan dibutuhkan suatu tekad yang kuat ya. Tapi kalau sudah memulai, nah itu luar biasa gitu kan. Jadi nggak usah ini dulu, apalagi itu terlalu banyak pertimbangan. Oh saya ini nanti saya ada ini, ada masalah ini nanti dan sebagainya. Yang penting memulai dulu. Termasuk menulis. Ini biasanya menjadi problem dan ini bisa diatasi dengan antusias atau tekad dari mahasiswa. Kekurangan kehilangan ide. Nah ini biasanya pas menulis awal-awalnya mungkin dapat banyak referensi dari dari internet, dari majalah, dari jurnal-jurnal. Begitu di pertengahan buntu lagi ya kan, apalagi yang mau ditulis ini. Nah ini biasa jadi masalah juga gitu kan. Nah ini betul perlu kerja keras juga sih, mencari lagi kembali, mencari sampai sampai tempat-tempat yang mungkin yang kita nggak sempat jangkau. Apalagi sekarang kan eranya ini industri 4.0, informasi ada di mana-mana, harusnya sih bisa diatasi kalau dengan kerja keras. Kurang percaya diri, nah ini kadang mahasiswa, saya nggak terberbakat jadi penulis. Nah sebenarnya nggak ada orang lahir tidak berbakat jadi penulis, cuma kurang ini aja mungkin, kurang dicoba mungkin ya, karena kurang dicoba jadinya nggak percaya diri. Dan jangan khawatir, nanti kan contohnya di mata kuliah ini, coba aja menulis dulu, nanti dosennya lah yang membimbing. Nah, jadi mumpung kalian masih kuliah, kalian nggak usah takut salah, karena memang kuliah itu atau di kampus itu tempatnya salah ya kan, tempatnya salah dan dosen tempatnya salah. Tapi nanti kalau kalian sudah kerja, nah itu yang bahaya, itu nggak boleh salah lagi ya kan, karena ada hubungannya dengan perkembangan karir. Tapi kalau di kalian kuliah nggak percaya diri dong, nanti salah saya ini, nanti jelek tulisan saya. Nggak ada tulisan jelek, itu bisa diperbaiki ya kan tadi ada tahap revisi sama tahap penyuntingan, nanti dibantu sama dosen untuk tahap revisi sama penyuntingannya, karena kalian kan memang masih level mahasiswa ya. Teknik komunikasi yang buruk, nah ini mungkin salah satu inti dari mata kuliah ini, makanya ada muncullah mata kuliah tata tulis ya kan, tata tulis bagaimana menata suatu tulisan, karena mungkin kalian menulis terus teknik atau bendahara pemilihan kata-katanya kurang bagus, belum sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, nah nanti kita perbaiki di sini ya kan. Harapannya nanti setelah kuliah ini teknik komunikasi kalian menjadi lebih bagus. Terus kurang latihan, kurang latihan dan sebagainya. Udah jam 1 ini ya? Jam berapa di sana Ya, sekarang? Pak. Udah habis ya? Jam 2. Oke lah, kita cepet-cepet aja ya, karena kan tadi agak telat mulainya. Nggak apa-apa ya? Iya, betul. Nggak apa-apa, Pak. Ya nambah ini aja lah, 15 menit lagi lah, baru kita selesai kelas ini. Nggak apa-apa. Iya. Ya, Pak. Ya, oke. Jadi nggak usah ini lagi, apalagi tuh, nggak usah terlalu detail. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri materinya. Nah ini juga etika menulis, tolong dibaca ini kan. Nah mungkin di sini yang paling penting saya sebutkan ya harus orisinal ya, jangan jiplak. Jadi begini nih, kadang orang bingung nih, Pak gimana kita menulis? Saya biasa baca tulisan orang, dia sebenarnya ambil dari punya orang ya kan, itu apa bukan menjiplak juga itu? Nah ini kalau menulis itu, kalau kalian mengambil satu atau dua saja sumber, nah itu masuk kategori menjiplak. Tapi kalau kalian mengambil sumber mungkin ada 10 ya kan, ada 10 referensinya, ada 10 sumber daftar pustakannya, itu bukan menjiplak itu, tapi kalian kayak clipping itu tadi yang saya bilang, kayak koran disambung-sambung akhirnya jadi satu tulisan. Jadi sebenarnya kalian bisa mengambil tulisan orang, tapi jangan cuma satu atau dua saja, karena itu langsung kedeteksi seperti plagiat atau jiplakan ya kan? Jadi nanti kalau kalian nanti menulis tetap bisa ngambil tulisan orang, tapi ambil sedikit tapi banyak, jangan ambil semuanya, karena agak susah juga itu. Memang kita contohnya mengarang satu halaman atau 2 halaman murni dari otak kita, itu agak berat juga. Jadi kita memang butuh banyak
cuplikan-cuplikan dari tulisan orang juga. Nah itu nggak masalah seperti itu. Ya. Terus bertanggung jawab secara akademis, saya nggak usah baca semua ya kan. Nah ini sudah semua tadi, silakan baca sendiri nantinya ya. Dan yang paling penting juga yang menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Nah ini pelanggaran ilmiah ada ini di dalam penulisan yang itu nanti akan kita bahas di tentang plagiat dengan hak cipta. Nah, ini maksudnya. Nah plagiat kalian harus tahu plagiat itu artinya menculik ya kan, menculik ini bukan menculik anak ini mencuri ya kan. Jadi tindakan perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja. Jadi kadang orang karena dia tidak tahu atau tidak sengaja mengambil tulisan orang tanpa menampilkan referensinya di mana, nah itu dianggap plagiat. Makanya kalian harus tahu. Jadi kalau kalian mungkin nanti menulis suatu artikel mengambil punya orang sedikit, meskipun sedikit ya, cantumkan siapa penulis orisinalnya ya kan, tulis namanya nanti kita belajar tentang kutipan lah, bagaimana menulis kutipan. Nah kalau ada kutipan itu bukan plagiat lagi namanya, itu karena memang kita mengambil punya orang, kita pinjam untuk mendukung artikel kita atau karya ilmiah kita ya. Nah ini nanti kalian baca waktu juga ya, saya juga kalian sudah makan siang di sana ya. Strategi menghindari plagiat. Nah tuliskan referensi seperti yang tadi saya sebutkan, tuliskan referensi, tuliskan namanya, siapa penulisnya itu, terus jangan cuma ngambil 1-2 sumber pustaka aja, ambil banyak, kalau bisa lebih dari 10 lah. Jangan kalau cuma 1-2, wah itu bukan referensi lagi namanya, itu sama aja dengan mengambil utuh karya orang ya kan. Nah itu kalau begitu ya bisa dianggap plagiat juga atau dipla ya. Nah jika ada ini apalagi itu betul-betul sama dengan kata-kata penulis, tapi ini sebaiknya dihindari juga. Tapi kalau memang nggak bisa, contohnya kalau ada kutipan kita mau ambil dari bahasa Inggris, ya kita ambil persis sama, tapi kita kasih tanda quotation mark atau tanda titik koma 2 ya kan di atasnya. Dan itu artinya ini punya orang sama sekali nih. Tapi kalau kita rubah-rubah kalimatnya nggak apa-apa. Kita rubah-rubah kalimatnya, kita terjemahkan, ya nggak usah pakai quotation mark. Kita langsung mungkin kasih kasih dalam kurung bahwa ini penulis utamanya atau ide orisinalnya ini adalah si A dan si B, itu kita masukkan di kutipan nanti. Nah ini yang terakhir, gunakan kata-kata dan ide Anda sendiri, latihan. Jadi memang kalau mau intinya sebenarnya menulis ya harus banyak latihan, tapi memang harus tahu juga tekniknya ya kan. Nanti kalau nggak tahu tekniknya, latihan mau sampai kapan? Mau latihan sampai tua ya kan. Jadi teknik ini membantu kalian jangan sampai latihannya terlalu banyak juga ya kan. Tetap harus latihan, tapi kalau tahu tekniknya latihannya bisa lebih cepat. Nah ini mungkin yang terakhir mengenai hak cipta. Jadi sebenarnya tulisan kalian itu pun bisa dipatenkan ya kan, bisa didaftarkan ke hak cipta ya kan. Kalau sudah hak cipta berarti orang lain itu nggak bisa lagi menyontek hasil karya kalian. Kalau ketahuan, itu kena undang-undang itu. Bisa kena denda uang atau mungkin penjara mungkin ya kalau tulisan yang kita yang sudah didaftarkan ke hak cipta kita ambil. Nah sama juga dengan sebaliknya, mungkin kita nggak tahu ya kan, tulisan orang kita jadikan tulisan kita tanpa menuliskan sumbernya, padahal tulisan itu sudah didaftarkan di patenkan atau didaftarkan di hak cipta. Wah itu berbahaya lagi tuh, itu bisa kena denda itu dan ada undang-undangnya, jadi hati-hati ya kan. Nah, kalau orang itu belum daftarkan di hak cipta, ya mungkin dia komplain aja, mungkin kalau pas lagi baca ya kan. Tapi kalau tulisan itu, mungkin orang itu menganggap, wah ini tulisan itu penting sekali, di idenya ini mungkin agak unik, dan mungkin cuma saya yang bisa mengeluarkan ide seperti itu, dan didaftarkanlah di hak cipta. Nah, kebetulan ada orang atau mungkin mahasiswa mengambil tulisan itu, membuatkan suatu karya tulis, nah itu bahaya jadinya, itu bisa kena undang-undang. Nah, itu yang perlu kalian tahu. Yang banyak biasanya orang kena itu mungkin karena dia nggak tahu atau nggak sengaja aja. Nah itu saya harapkan kalian setelah ini bisa menjadi tahu ya. Nah ini ada bukunya tentang hak cipta, paten dan merek. Ya. Jadi bisa buku, jadi buku juga kita bisa patenkan ya kan. Karya tulis juga bisa, ceramah, kuliah dan sebagainya, alat peraga. Ini nggak usah dibahas lebih jauh lagi karena ini pendukung aja, karena kita lebih banyak berpusat di kata tulisnya aja. Oke, itu aja mungkin untuk pertemuan ini. Terus jangan lupa ini ada kuisnya ya kan. Ada kuisnya, tolong dikerjakan karena itu adalah pengganti dari
presensi ya, kelengkapan dari presensi kalian ya kan. Nah, terus ini juga kalau sempat ini nggak wajib ini ya. Di sini ada apa lagi tuh menu saran dan komentar. Nah, di sini kalau kalian ada waktu silakan ini ibaratnya kuesioner lah, gimana kira-kira apakah mata kuliah ini menarik saya, bagaimana apalagi itu apakah penting untuk karir saya nantinya. Terus kalau sempat juga silakan ditulis komentarnya, barangkali ada masukan. Nah, ini kan kita nggak tahu ini mahasiswa mungkin ada idenya atau ada apa lagi itu komentarnya, atau mungkin di mata kuliah seperti ini ada kekurangan, atau mungkin untuk pertemuan kedua ada sarannya seperti apa. Kalau memang bagus ya kita ambil gitu kan, karena ini kan untuk kebaikan bersama. Nah, mungkin itu aja pertemuan pertama kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau gimana? Ada yang mau disampaikan mungkin? Atau mungkin Bu Susi mau ambil alih dulu sebentar atau gimana? Kalau dari saya untuk hari ini saya pikir sudah saya mau jelaskan. Nanti setelah apalagi itu kalian kerjakan kuis di pertemuan berikutnya, nanti kita akan review atau diskusikan hasil jawaban kalian di kuis itu ya kan. Jadi sebelum lanjut ke materi selanjutnya, nanti untuk pertemuan kedua kita review dulu kuis kalian seperti apa ya kan? Lawi bertanya. Ya silakan Bu. Itu kuisnya dibuka dari e-learning-nya ya? Iya Bu, harus dari e-learning. Oke. Iya. Jadi semuanya lewat e-learning. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita apalagi itu jadikan e-learning itu sebagai pusat semua kegiatan pembelajaran di e-learning semua. Termasuk tadi PPT-nya, makanya saya simpan di e-learning, saya nggak terpisah sama apalagi itu. Kan biasanya juga ada orang Zoom PPT-nya tersendiri juga. Nah, ini saya masukkan juga di e-learning. Jadi semuanya ada di sana lah, kita record semua lah. Siapa? Oke, Bu. Ada lagi, Bu? Oh, ada Pak. Oke. Ada. Oke ya. Jadi sampai di sini aja pertemuan kita untuk pagi ini. Atau ada yang mau sampaikan, mungkin ada kesan dan pesannya atau bagaimana, mungkin ada komentarnya. Siapa tahu, tapi kalau nggak mau bertanya Pak. Oh ya, silakan. Oh ya, baik Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Broson. Di sini kalau soal menulis ya Pak ya. Di sini salah satu juga hobi saya menulis. Di sini cara-caranya untuk bagaimana kalau tulisannya tuh di PD-in kayak begitu. Misalkan sudah ditulis tapi kayak misalkan tulisannya nggak pede buat di-upload atau di-posting gitu. Padahal teman-teman juga kayak tulisannya semuanya kayak sendirinya kayak pikir nggak bagus kayak begitu Pak. Jadi mengatasi hal-hal kayak begitu bagaimana? Nah, kalau seumpama kurang pede kan, padahal teman-temannya sudah menganggap bagus ya kan? Ya udah, kalau menurut saya sih dipublish aja ya, nggak apa-apa. Ini mau dipublishnya di mana ini? Di resmi atau di media sosial aja atau di mana? Kan nanti biasanya contohnya di redaksi itu nggak mungkin langsung dia ambil mentah-mentah juga, nanti dia ada koreksi juga nantinya dari mereka. Nah, itu juga sebenarnya salah satu bisa kita jadikan input untuk memperbaiki diri lagi, karena kan biasanya publisher ada editornya, tim editornya yang bisa memberi kita masukan, oh ini ada mungkin ditambahkan tulisannya ini dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya submit aja dulu, nggak apa-apa ya kan. Apalagi kalau apalagi itu udah selesai. Apalagi kalau teman-temannya sudah bilang bagus. Kalau orang lain sudah bilang bagus, wah itu luar biasa itu. Kalau saya menulis tiba-tiba ada yang baca, oh bagus sekali nih, oh langsung juga saya submit. Soalnya kadang kalau ada orang merasa percaya diri, terus dilihat teman-temannya, wah ini kayaknya masih apalagi masih ada beberapa kekurangan, tetapi tetap ini ya itu mungkin masih kurang dorongan lah untuk kita. Tapi kalau sudah dibaca sama orang dan dianggap bagus, ya kayaknya menurut saya ini aja lah, lanjut aja itu. Ya. Tapi sebelumnya kalau bisa ini namanya diganti dulu lah, jangan 1KN 9 apa gitu, biar tahu. Tadi saya lupa namanya siapa jadinya. Ya nanti diedit ya namanya ya, diperbaiki ya kan. Ya Pak. Bagus pertanyaannya, makasih banyak ya pertanyaannya. Ada lagi mungkin yang hobi menulis, wah ini luar biasa ini, kalau sudah menjadi hobi biasanya semangat ya belajarnya ini. Saya biasanya suka kalau mahasiswa semangat ya kan, kita pun semangat juga nantinya.
Kalau dua-duanya semangat, keren itu. Ya Bu ya. Ada yang mau tanya lagi tuh? Ya, silakan. Ella ya? Oh, Ella kayaknya ini dia buka mic ya, Ella. Gak apa-apa lah. Ini kan latihan komunikasi juga ini. Bertanya itu latihan komunikasi loh. Kalau orang sering bertanya, nanti tata bahasanya bagus loh itu. Betul. Ya, benar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Di sini sama-sama. saya akan bertanya, apa komunikasi karya ilmiah yang paling efektif di masa pandemi ini? Komunikasi ilmiah paling efektif. Ya, maksudnya mau bikin tulisan tentang ini nih, pandemi. Nah, jadi kayaknya sih yang paling menarik ya bagaimana bisa membuat tulisan, bagaimana bisa membantu pemerintah atau membantu masyarakat biar pandemi ini bisa segera berakhir atau teratasi. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian bisa menulis suatu ide-ide atau opini tentang bagaimana menanggapi suatu situasi pandemi ini, itu mungkin yang paling bagus menurut saya untuk saat ini. Yang kira-kira kayaknya saya jadi ada ide nih jadinya nih. Gimana kalau tugas kalian nanti tentang menulis bagaimana, apalagi tuh, bagaimana di tempat kalian itu, bagaimana kontribusi kalian yang bisa kalian lakukan untuk membantu pemerintah sama masyarakat mengatasi masalah-masalah kesehatan di masa pandemi seperti ini. Ya. Jadi kalau jawabannya menurut saya itu ya, kalian kalau bisa menulis tentang bagaimana ininya, bagaimana penanggulangannya, ya mungkin meskipun kalian bukan dokter ya kan, tapi kan ini mengatasi pandemi ini harus kerjasama tim ini, karena ini kan krisis global kita ini kan, karena pandemi sekarang bukan cuma apalagi itu krisis kesehatan, tapi mungkin krisis ekonomi, kan banyak pengangguran sekarang ini, karena banyak yang apalagi itu perusahaan-perusahaan yang tutup contohnya. Kalau di Batam ini banyak pengangguran sekarang ini, karena banyak perusahaan yang tutup. Nah mungkin kalian ada ide-ide atau opini, kalau bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, wah itu akan jadi luar biasa itu ya. Nah itu yang menurut saya. Ya Ella, jadi gimana Ella? Nanti mau menulis tentang ini nggak? Tentang pandemi nggak nanti? Halo? Ella mau nulis tentang pandemi nggak? Nah, mau menulis tentang bagaimana pandemi, bagaimana cara menurut opini ya kan? Kan biasanya banyak tuh di koran-koran itu yang menulis tentang opininya. Mungkin ada idenya, siapa tahu bagus ya kita bisa teruskan ke presiden ya kan? Kan bisa saja seperti itu. Kalau kita, bagus ini opininya ini mahasiswa ini. Ah itu luar biasa itu ya. Nanti bisa masuk ke apalagi itu dipublish sama ini, kita kirim ke presiden terus dipublish, wah bisa terkenal nanti Elanya, ya kan? Ya jadi kalau yang sekarang untuk pandemi paling bagus komunikasi saat ini yang menulis lah, kalau bisa menulis ada opini, kalau memang bagus, yang paling gampang mungkin kita submit dulu ke koran lah, koran lokal. Saya sering menulis kok opini-opini, terus saya submit ke koran lokal, ya minimal koran lokal kan apa yang menjadi pemikiran kita dibaca sama orang ya kan. Saya ada beberapa artikel hampir setiap tahun saya menulis di koran juga, di kolom-kolom opini, dan itu menurut saya ya lumayan juga ini, apalagi itu menyalurkan apalagi ini kemampuan komunikasi kita ya kan, sambil belajar juga, karena kan melatih kreativitas itu kalau menulis. Jadi kalau kalian menulis ya itu tadi yang seperti saya bilang, bisa menambah kreativitas kalian, bisa tambah cerdas ya kan, seperti itu. Ya Ella ya, mau menulis nanti kita jadikan tugas saja itu ya, menulis tentang ini penanggulangan COVID di daerah ya kan. Ada lagi? Ini kayaknya Babang. Nah, siapa ini, Pak? Iya, Pak. Iya, ya. Silakan. Aduh, kecil sekali suaranya. Baik, terima kasih. Oh iya, ya. Udah ada. Selamat, Prof. Ya, belum Prof, Ini jangan saya dulu. mau bertanya Jangan, sedikit, Pak. jangan panggil Prof dulu. Saya juga mantan. Amin. Ya. Bagaimana? Putus. Nah, saya ini juga pernah bekerja sebagai seorang jurnalis. Oh iya, Ya, mantap. kebetulan saya menulis televisi. Saya biasanya menulis berita di televisi. Karena kita mengikuti ya, sebelum menulis wawancara. Iya, Ini hampir secara official itu
sedikit berbeda. Saya kira bagaimana menampilkan sebuah tulisan di media massa, umpamanya di televisi, mendapat sebuah respon dari pemerintah. Ketika contohnya dalam penulisan pandemi itu kita harus mencari narasumber yang kita mewawancarai mereka. Tapi masalah pandemi ini kan ibarat masih tertutup. Iya, iya. Sehingga kita mendapatkan data atau faktual yang nyata di lapangan. Sebabkan kualitas penulisan kita kan menurun. Dan kalau di media massa biasanya orang bilang nampak. Kira-kira ini gimana nih Pak? Terima kasih. Halo, aduh, terima kasih nih. Saya ini tadi tolong dikoreksi saya nanti kalau ini ya, karena saya terima putus-putus tadi. Tapi tolong dikoreksi saya kalau ini, kalau salah yang saya tangkap tadi, siapa tadi namanya? Pernah pengalaman jadi jurnalis, ya? Iya, soalnya belum diganti namanya ini. Coba nanti diganti lah ini. Di sini saya baca 1KN9KP apa ini. Kalau bisa pakai namanya ya, biar enak nanti saya. Biar kita enak komunikasi, enak pula saya nanti menyapa ya kan. Nah, jadi kalau yang saya pahami tadi ya kan, minta maaf kalau ini karena apa itu tadi putus-putus saya terima di sini. Agak susah mencari atau membuat tulisan tentang COVID-19 karena informasinya masih tertutup begitu ya. Dan susah mencari narasumber yang apa gitu ya, yang kompeten gitu ya. Terus bagaimana bisa menghasilkan suatu tulisan yang bagus ya kan? Iya, iya. Nah, kalau dari saya apalagi itu kalau menurut pendapat saya, nah mungkin kita harus cari juga referensi dari luar. Kan sekarang ini nih, apalagi itu internet kan bisa diakses di mana-mana. Ya mungkin ada, dan banyak penelitian sekarang itu. Kalau kalian buka di apalagi itu Google Scholar ya kan, Google Scholar, cari penelitian karena memang COVID-19 ini termasuk masalah yang baru, belum pernah ada sebelumnya. Jadi mungkin kalau informasi yang sangat detail masih susah kita dapatkan. Pakar-pakar juga itu sebenarnya masih mengira-ngira juga ya kan. Sekarang memang apalagi itu virus ini masih susah ditebak. Tapi sudah ada banyak penelitian yang membahas tentang COVID-19. Nah, mungkin kalau kalian buka Google Scholar, ketik keywords-nya COVID-19, ada banyak sekali penelitian-penelitian itu yang membahas tentang itu. Nah, jadi kalau menurut saya, bagaimana caranya? Mungkin kalau nggak sempat dapat narasumber yang kompeten, karena memang ini masih jarang pakarnya ini ya, dokter pun di Indonesia kayaknya masih belum bisa ngomong apalagi itu menganggap dia paling ahli di COVID ini, enggak juga. Nah, mungkin cari artikel yang mungkin yang dikeluarkan sama pakar-pakar dari luar negeri. Biasanya mereka tuangkan dalam bentuk penelitian, memang biasanya dia itu. Dalam bentuk paper, jurnal-jurnal. Nanti saya bantu kalau mau cari artikel jurnal yang mana yang paling tinggi kredibelnya ya kan. Tapi yang bisa saya sarankan bisa pakai Google Scholar itu. Buka Google Scholar, coba nanti, atau mungkin saya bisa sharing sini mungkin ya. Coba kita lihat ya. Google Scholar. Gak apa-apa ya, kita tambah sedikit waktunya. Nanti teman-temannya marah-marah nanti gara-gara ini bertanya jadinya lama kita selesai. Bentar ya. Nah, ini kita masuk lagi kembali ke ini biar kita apa lagi tuh? Google Scholar. Nah, ini Google. Sini kumpulan hasil-hasil penelitian, mungkin Bu Sisi juga tahu ini. Kayaknya Bu Sisi kalau menulis penelitian carinya di sini. Ada banyak sekali info tentang COVID-19 di sini. Nah, ini COVID-19 semua ini. Tapi banyak yang bahasa Inggris juga ya sebenarnya. Ya memang sekarang karena di Indonesia, terus terang saya juga setuju dengan tadi pendapatnya, agak susah mencari narasumber untuk memperkaya tulisan. Ya karena memang di Indonesia juga masih jarang yang betul-betul fokus meneliti tentang COVID-19. Kebanyakan lebih ke penanganannya bagaimana biar korbannya nggak banyak. Tapi kalau di luar negeri udah banyak tuh yang ini, sampai ada yang sudah bikin vaksinnya apa segala macam ya kan, mereka berlomba itu. Nah ini nih, banyak sekali nih artikel tentang COVID-19 semua ini. Kalau kalian bisa baca ini ya, tapi memang beratnya karena bahasa Inggris sih. Coba kalau kita cari kata kuncinya bahasa Indonesia mungkin ya. Pengaruh, ini susah ya, belum ada Indonesia. Nah ini nih, dia cuma bahas tentang ini pengaruh stres terhadap tenaga kerja pada masa pandemi ya kan. Kalau kita lihat, dia nggak langsung ke penyakitnya, analisis ekoefisiensi daur ulang air limbah ini di masa pandemi ya kan.
nggak ada yang kayak penelitiannya luar negeri orang yang betul-betul ini. Jadi kalau nanti kalian menulis karya ilmiah, jangan yang ke sisi medisnya, mungkin karena kan ini yang seperti saya bilang tadi, COVID-19 ini kan efeknya kemana-mana ini, dia global, dia krisis global. Jadi kalian bisa menulis tentang faktor sosialnya, contohnya banyak orang apalagi itu menjadi jarang bertatap muka, terus terhadap pendidikan juga pasti ada. Nah mungkin itu yang kalian bisa bisa jadikan bahan tulisan, bukan yang spesifik ininya apanya lagi tuh, lebih ke politiknya, mungkin lebih ke medisnya apalagi, karena kita kan bukan pakar kesehatan ini kan, kita cuma berdasarkan pengamatan kita aja. Jadi kalau memang kita jadikan tulisan nanti ya nggak perlu harus cari data di narasumber atau apa segala macam yang pakar-pakar, cukup kita aja kalau menurut kita apa sih kira-kira pendapat kita, opini kita tentang COVID-19 saat ini. Dan untuk tugas nanti ya mungkin karena ini bukan untuk di koran atau apa ya, ini kita nggak sampai apalagi tuh harus ini wajib menampilkan ininya referensi yang pakar-pakar atau apa, tapi kalau ada ya lebih bagus lagi. Kalau ada yang bisa menulis yang betul-betul ada pendapat pakarnya sama hasil referensi dari penelitian, nah itu mungkin yang bisa kita kembangkan kemana. Tapi karena ini seperti tadi saya bilang, kita masih latihan, jadi nggak masalah dulu, bikin aja dulu berdasarkan opini masing-masing. Ya. Oke, ada lagi? Ada yang baru masuk pula malah. Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan atau gimana tadi siapa tadi yang bertanya, apakah sudah memuaskan atau tidak? Nah, Yayu. Yayu. Oke, atau mungkin sampai di sini dulu kita, karena sudah jam berapa di sana itu ya? Udah jam 3. Enggak lapar. Udah 2:30. Udah 2:30 juga ini. Oke, mungkin sebagai penutup saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena dari pertemuan pertama ini, dari komentar pribadi saya ya, mahasiswa sama Ibu Susi, saya melihat adanya antusias sama semangat mahasiswa, dan ini membuat saya nanti sebagai dosen menjadi semangat juga mengajarnya. Nanti saya akan persiapkan sebagus mungkin, sekreatif mungkin biar kita bisa mencapai hasil maksimal di mata kuliah ini. Mungkin itu aja, jangan lupa kerjakan kuisnya, kuis itu aja. Kalau survei kalian bisa kerjakan, bisa tidak, tapi kalau ini lebih bagus lagi. Tapi kuis wajib karena itu adalah sebagai bukti dokumentasi kita nantinya untuk pelaporan kita tentang tapi itu proses pembelajaran ini, dan salah satunya itu kan adalah absensi. Nah, tugas itu adalah bukti bahwa kalian mengikuti pelajaran ini karena kalian bisa mengerjakan kuis itu ya. Oke, itu aja mungkin. Makasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Tapi kayaknya hari Kamis tanggal merah kayaknya. Tanggal merah hari Kamis kalau nggak salah. Ya, saya mau tanya Pak Lawi. Iya. Karena kita tanggal merah di hari Kamis tuh. Nah, kita ya udahlah, di skip lah. Jadinya hari Senin minggu depan jadinya. Boleh. Iya ya. Jadi semuanya Senin minggu depan ya. Nanti kita pakai Zoom lagi. Nanti kalau ada ini juga, siapa tahu ada perubahan lagi ya, kita komunikasi tetap di WhatsApp. Iya. Kita punya grup WhatsApp. Silakan juga kalau nggak sempat bertanya sekarang di grup WhatsApp pun bisa ya kan. Tapi kalau agak ini mungkin japri aja, mungkinnya siapa tahu mengganggu atau apa, tapi ya nggak apa-apa sih, biar semua tahu juga nggak apa-apa. Contohnya ada yang bertanya ini, saya jawab, ya jadinya semua tahu ya bisa juga ya kan. Ya, oke. Jangan bosan ya Pak Lawi kalau mahasiswa bertanya. Iya Bu, jelas lah itu Bu, memang tugas kita ya Bu. Makasih banyak Bu Susi, makasih banyak. Sampai ketemu Selamat lagi. Siang, selamat beristirahat. Selamat salam sehat dari Langgur. Salam sehat juga dari Batam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.